Sudah saya nyalakan mas kameranya mas. Bentar, ini nyalain apimu dulu mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pencinta misteri, penikmat misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Putra dan Tio di sini. Pada malam hari ini kita berdua sedang berada di Alas Bondowoso, sedulur semuanya. Di sini saya belum mengetahui apa tugas saya di sini. Tapi saya bisa sampai di sini karena ada bisikan atau ada isyarah supaya saya datang ke tempat ini, sedulur. Dan untuk tugasnya saya belum tahu. Kita berdua bersama Tio kesini mencoba datang ke tempat ini sesuai dengan isyarah yang saya dapatkan. Ini sebelum kita explore, kita menghangatkan diri dulu dengan membuat sebuah api unggun. Begitu sedulur. Ini cukup lah ya buat ngangetin badan. Cukup mas. Kita ke Alas Bondowoso ini bekalnya cukup minim, sedulur. Jadi kita berangkat dengan uang saku yang pas-pasan dan juga minim. Jadi isyarah yang Mas Putra dapatkan itu hanya sekedar perintah untuk menuju Alas Bondowoso ini loh. Betul sekali mas. Saya mendengar bisikan atau isyarah untuk datang ke tempat ini. Untuk tugasnya saya belum dikasih tahu untuk apa saya datang ke sini. Mungkin kita nanti explore ya teman-teman. Ya nanti kita coba explore ke hutan ini, kita masuk ke dalam lagi, sedulur semuanya. Kita cari tahu sebenarnya apa sih yang isi dari isyarah yang Mas Putra dapatkan. Ya sudah cukup ini untuk menghangatkan badannya, sedulur. Kita lanjut explore lebih ke dalam lagi. Kita lanjut apa gimana mas? Bentar mas. Masih mau menghangatkan badan? Kemarin Mas Tio sempat berhalangan hadir, sedulur, dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kemarin tidak ikut explore. Kemarin yang itu orang Banjar udah pulang mas? Orang Banjar sudah pulang. Dapat pernah makan banyak gitu orang? Pak. Ada, dia ketakutan dia. Awalnya mah ngeyel. Sudah pulang pagi-pagi. Berarti nginep di rumahnya Mas Putra? Enggak, pulang sekitar jam 3 pagi. Subuh ya. Itu bisa tahu alamatnya Mas Putra ya? Kan WA ke nomor saya. Saya kasih Sherlock. Intinya minta pembuktian gitu aja kan? Iya, betul.
Tapi itu yang kesurupan nggak kenapa-kenapa kan sampai pulang ke rumahnya Mas Putra? Tidak, alhamdulillah nggak kenapa-napa, sehat alhamdulillah. Ya, intinya cuma ditempelin aja gitu Mbak. Itulah pentingnya jaga sopan santun dan etika. Jika berada di tempat-tempat baru, kita harus menjaga. Ya Mas, lanjut Mas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena butuh wa iya karena setangin ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sudah sedulur, nanti jika ada pergerakan saya akan videokan kembali. Kita lanjut Mas. Ini tapi Sepertinya ada yang mau mengasih informasi Mas. Assalamualaikum. Jika berkenan, silahkan masuk ke dalam salah satu raga dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan siapa kalau boleh tahu sebelumnya? Apakah kamu lupa dengan saya? Mbah ya, Mbah Saptana. Makamu tidak sopan begitu. Maaf Mbah, ini soalnya saya lama tidak bercengkrama dengan Mbah. Ini gimana kabarnya Mbah? Apakah baik-baik saja? Ya, Terus baik-baik saja. Apakah kalian berdua sudah tahu kenapa kalian berdua saya suruh datang ke tempat ini? belum tahu Mbah, soalnya Mbah itu kata Mas Putra dapat bisikan untuk datang ke sini, ke tempat ini, tapi hanya sebatas itu, belum ada pemberitahuan untuk tujuannya itu kemana, itu belum ada. Apakah Mbah mempunyai informasi tentang hal tersebut? Jadi begini anak muda, Mbah menyuruh kalian datang ke tempat ini, ke Alas Bondowoso, supaya kalian berdua mendapatkan kunci yang ketiga. Tentang pusaka Pancamukti Mbah? Betul sekali. Memang saya dan Mas Putra juga sudah menanti sebenarnya untuk pusaka yang ketiga itu arahnya kemana, dan sudah lama juga kan Mbah tidak datang ke saya dan Mas Putra. Betul. Maka dari itu Mbah menyuruh kalian datang ke tempat ini karena kunci yang ketiga tersebut sedang diperebutkan oleh dua kerajaan iblis. Dua kerajaan iblis. Kerajaan apa aja itu? Dua kerajaan iblis tersebut sama-sama ingin memiliki kunci yang ketiga. Dan kalian harus mengalahkan dua kerajaan tersebut. Apakah kalian sanggup? Insya Allah Mbah, atas izin Allah dan bantuan dari Mbah, insya Allah saya dan Mas Putra sanggup. Untuk kerajaan yang pertama, mereka berada di timur,
dengan nama kerajaan Lembah Peteng. Lembah Peteng. Nama raja dari Lembah Peteng itu siapa, Mbah, kalau boleh tahu? Siapa tahu nanti kita di sana bertemu dengan kroco-kroconya dahulu, biar kami bisa menanyakan. Kerajaan ini mempunyai banyak pasukan dan dipimpin oleh Prabu Kalajenggala. Prabu Kalajenggala. Betul sekali, anak muda. Ciri fisik dari Prabu Kalajenggala mungkin Mbah tahu? Raja itu tidak memiliki ciri fisik, tapi sering datang dan menampakkan diri sebagai wujud sosok yang menghilang tanpa jejak. Yaitu, kamu harus mengalahkan prajurit-prajurit dari Prabu Kalajenggala. Dan kamu bunuh raja tersebut, karena raja tersebut sangat ingin memiliki kunci pusaka yang ketiga. Mungkin sebelumnya Mas Saprana sudah pernah berhadapan dengan Prabu Kalajenggala itu atau belum? Saya sendiri sudah pernah bertemu dengan beliau. Namun beliau ini kabur entah kemana. Dan sekarang saya tugaskan kepada kalian berdua untuk mencarinya dan bunuh mereka. Baik, Pak. Kalian sudah memahaminya? Sudah. Intinya kami disuruh untuk membunuh Prabu Kalajenggala itu karena dia juga sangat menginginkan kunci Pancamukti yang ketiga. Betul sekali. Dan bukan hanya kerajaan itu saja yang menginginkannya. Saya ingin menanyakan itu, Mbak. Ada kerajaan dari utara yang juga menginginkannya. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Geni Murka. Geni Murka. Betul sekali. Baradewa bukan, Pak? Sebenarnya kamu sudah mengetahuinya itu. Saya hanya sekedar mengetahui namanya, Mbak. Betul. Itu salah satu raja yang sangat kuat. Tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya. Kalian apakah membawa keris Brajamusti yang kemarin? Bawa, Mbak. Itu kunci kedua. Bisa untuk mengalahkan mereka. Baik. Seandainya kita, yang dimaksudkan saya dan Mas Putra, keduanya langsung berhadapan dengan kedua raja tersebut, bagaimana, Mbak? Atau sebaiknya kita mundur dulu atau langsung membunuh mereka berdua, Mbak? Itu strategi kalian berdua. Pikirkan strateginya bagaimana. Baik, Mbak. Mungkin ada wejangan lainnya dari Mbah sebelum kami berangkat untuk menuntaskan tugas dari Mbah Saprana. Ya, intinya tetap berhati-hati saja kalian berdua. Karena makhluk-makhluk tersebut mempunyai niat jahat kepada manusia yang ingin mengalahkan mereka. Kalian berdua harus tetap saling percaya, kompak selalu, dan jangan patah semangat. Baik, Mbah. Terus saya juga mau bertanya, Mbah. Sebelum saya mendapatkan isyarah dari Mas Saprana, saya dan Mas Putra itu melakukan eksplor, Mbah, di salah satu gunung di Jawa Barat. Ya, bagaimana? Dan di situ
saya mendapatkan pengalaman, Mbah. Itu menghadapi iblis Laraspati, Mbah. Sebelum saya bertarung dulu waktu itu dengan iblis Laraspati tersebut. Sebenarnya dia kuat, Mbah. Dan Mas Putra dan saya itu hampir kewalahan. Bisa dikatakan kami dan Mas Putra hampir kalah, Mbah. Tapi setelah mengetahui saya dan Mas Putra adalah salah satu murid dari Mbah Saprana, dia langsung takut. Dia tidak bisa menyerang seperti awal. Sebenarnya apa hubungan Laraspati dan Mbah Saprana? Kenapa dia bisa sampai seketakutan itu setelah mendengar nama Mbah Saprana? Ya, terus bagaimana itu? Kamu bunuh apa bagaimana? Saya bunuh, Mbah. Soalnya pertarungan itu pertarungan, kalau saya nggak menang berarti saya yang mati, seperti itu, Mbah. Ya. Sebetulnya saya tidak berniat membunuh Laraspati, tetapi karena keadaan saya dan Mas Putra yang selalu terpojokkan, mau tidak mau Mas Putra membunuh iblis Laraspati tersebut. Ya, iblis Laraspati itu sebenarnya makhluk yang tidak begitu kuat. Dia hanya iblis pengganggu saja itu. Iblis yang menyesatkan, makhluk yang menyesatkan, makhluk durjana itu. Ya, itu tidak usah dibahas lagi. Kalau sudah kamu bunuh, ya syukurlah. Mungkin ada pesan yang lainnya dari Mbah Saprana atau hanya Sudah, ini itu saja. Intinya kalian tetap semangat dalam menjalankan tugas dari saya. Baik, Kalian paham? paham, Mbah. Kalau sudah paham, Mbah pamit. Terima kasih, Mbah, atas isyarahnya. Saya minta doa restu dari Mbah, semoga diberikan kelancaran. Ya. Gimana Mas Putra? Ada apa, Mas? Ada apa tadi? Karena tadi datang ke sini, Mana ini ya? Pergi. Waduh, ya sudah menyampaikan beberapa pesan. Nah, sebenarnya yang menyuruh saya dan Mas Putra ke sini itu Mbah Saprana juga lewat bisikan ke Mas Putra. Ya. Saya sebenarnya sudah tahu saya. Alah, Mbah. Beliau menyarankan kita untuk mencari kunci dari Pancamukti yang ketiga. Ya. Berarti ada di sini itu lokasinya. Betul, tapi tetap ada halangannya. Saya dan sampean itu disuruh mengalahkan dua kerajaan. Kerajaan apa itu? Iblis. Kerajaan iblis. Yang kerajaan pertama itu Apa? Lupa. punya raja yang bernama Kalajenggala. Kalajenggala. Iya. Yang kedua itu apa namanya? Alah, lupa kali. Kerajaan bara api, bara api. Ya sudah, nanti kalau lupa ya maklum lah, manusia lupa. Begitu. Kita lanjut saja, Mas. Ya, kita langsung lanjut saja untuk mengalahkan salah satu kerajaan itu dulu. Intinya kita harus berhati-hati. Kita siapkan ini dulu lah. Oh ya, kita disuruh itu kan, untung kasnya di bawah ya. Kris dibawa. Ya. Alhamdulillah, kita taruh di tas ini, saya bawa tas. Ya, itu krisnya disarankan untuk membunuhnya karena kata Mbah Saprana juga dua raja iblis tersebut sangat kuat. Baik. Itu hanya wejangan dari Mbah Saprana. Ya sudah, kita berdiri, lanjut saja lagi ke dalam lagi sana, sedulur. Baiklah, jika nanti ada pergerakan kita akan on-kan kamera lagi, sedulur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyarul ja'an. Turu hadir. Siapakah engkau, wahai makhluk?
jika berkenan, masuklah ke dalam raga salah satu dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Hei. Anak muda, kamu apa datang ke tempat ini? Ha? Astagfirullahaladzim. Apa yang kau cari? Ha? Hei, sabar. Kenapa engkau mengganggu perjalanan saya dan teman saya? Hah? Sebaiknya kau pulang saja dari tempat ini. Ha? Lumayan juga ya. Baik, kalau sampean tidak mau berbicara dengan saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sabar teman-teman. Sebenarnya siapa dirimu? Ha? Sabar. Saya Tio, dan raga yang kau masuki adalah teman saya bernama Putra. Kenapa engkau mengganggu perjalanan kami berdua? Kau yang telah mengganggu saya. Mau apa kau? Apanya yang Tempat ini. mengganggu? Hah? Apanya yang mengganggu? Ada keperluan apa kau datang ke sini? Jelaskan. Jika engkau mengetahui keperluan saya dan teman saya, untuk urusan apa? Apakah kau akan mencari kunci Pancamukti? Hah? Jika iya, kenapa? Semua orang berhak mencari pusaka tersebut. Kenapa kalau saya mencari kunci pusaka tersebut? Sebaiknya kau pergi saja dari tempat ini. Apakah kau belum mengetahui siapa saya? Bagaimana saya bisa mengetahui kamu? Sedangkan saya bertanya ke kamu saja. Saya terus-terusan diserang oleh sampean. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin tahu siapa saya? Boleh, siapa sampean? Saya Prabu Kalajenggala. Prabu Kalajenggala. Pantas saja kau menyerang saya dan teman saya, karena kau juga mengincar kunci dari Pancamukti. Betul? Astagfirullahaladzim. Baiklah, jika kau memang ingin bertarung dengan saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti, hancurkanlah dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti. Allahu Akbar. Bagaimana, Prabu Kalajenggala? Apakah kau juga menginginkan kunci tersebut? Hah? Ya, saya sudah memiliki 2 dari 5 kunci Pancamukti tersebut. Oh, ternyata kamu orangnya. Dasar manusia bodoh seperti ini. Mau buat apa kau? Kunci itu, hah? Saya dipercaya oleh mbah saya untuk mendapatkan pusaka tersebut sebelum pusaka Pancamukti itu jatuh ke tangan orang yang salah seperti sampean ini. Kenapa kau begitu yakin akan mendapatkan itu? Hah? Saya sudah berikhtiar dan mengalami hal-hal sulit untuk mendapatkan pusaka tersebut. Sekarang sebaiknya kamu pulang saja. Kamu tidak akan mampu melawan saya. Lah, kalau tidak mampu, dari tadi saya sudah tersungkur oleh serangan-serangan sampean. Kekuatanmu hanya seberapa itu. Tidak ada bandingannya dengan saya. Mungkin kekuatan saya hanya seberapa. Tapi apakah kamu tidak merasakan serangan saya tadi bisa membuat kamu tersungkur seperti itu? Cuma sebegitu saja kau mampu menyerang saya. Baik,
Saya akan menggunakan pusaka saya untuk mengalahkanmu. Pusaka apa? Saya Keris itu yang kau dapatkan. ya, keris Brajamukti. Salah satu senjata yang bisa untuk memusnahkan engkau, Prabu Kalajenggala. Sombong sekali kau manusia. Saya tidak sombong. Jika itu maumu, kau akan bertarung dengan saya. Baik. Rasakan. Bajingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa? Hah? Kenapa? Seranganmu saya netralkan. Bagaimana bisa kau mengendalikan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baiklah. Balik Bagaimana? saja dari sini kau. Astagfirullah. Baiklah. Tunjukkan seranganmu jika kau mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti. Hancurkanlah makhluk ini dengan kuasamu ya Allah. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, mana kesombonganmu? Saya akan bawa raga ini ke alam saya. Hei, tidak bisa. Kamu tidak akan bisa membawa raga teman saya. Atau engkau yang akan terbunuh sendiri karena kau mencoba mengambil raga teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keris Brajamukti. Allahu Akbar. Ya Allah. Mas Putra. Gimana Mas? Ada apa Mas? Ini kita tadi tidak sengaja atau mungkin memang kita sudah diincar oleh Prabu Kalajenggala. Itu masuk ke raganya sampean Mas. Kemana dia? Dia kabur Mas. Kabur. Iya betul, kabur karena niatnya tadi saya mau membunuhnya, tapi beresiko juga membunuh sampean karena saya menggunakan keris Brajamukti. Keris kunci kedua itu. Betul. Untung saja kita bawa seluruh semuanya. Alhamdulillah. Ini Mas Putra nggak kenapa-kenapa atau ada yang? Alhamdulillah agak sesek dikit dadanya. Nah, baik sedulur, mungkin kita beristirahat sebentar sambil memulihkan tenaga dari Mas Putra. Nanti jika ada pergerakan kembali, kita nyalakan kamera kembali. Siap. Ngopi-ngopi dulu bos.